Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Para muhibbin yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam bincang santai saat ini bersama beliau Dr. Kiai Ali Ashar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, saat ini kita tetap akan membahas sebuah kisah yang menarik sekali dalam buku beliau. Di situ ada judul tentang Mbah Ngis mengingatkan pencuri dengan hati lembut. Di situ Gus ada sebuah cerita bahwa ada Mbah Ngismatun Sa'dullah dari Solo yang wafat tahun 94. Dia adalah seorang penjaga warung gitu. Dan ketika mendapati anak kecil yang mengambil tanpa membayar, tidak langsung menghardinya dan tidak langsung menangkap basahnya, justru menjaga anak itu agar tidak malu di muka umum. Itu bagaimana sebenarnya kisahnya dan apa yang kita bisa ambil dari inspirasi dari cerita itu, Gus? Terima kasih para muhibbin. Dalam satu kisah Mbah Ngis, sebutan orang tempo dulu. Ini penjaga warung memergoi seorang anak sekolah yang masih kecil berulang kali lah. Ngambil jajan. Kemudian cara menasihati beliau itu yang unik, tidak langsung ditangkap basah dan dinasihati, sebab kalau itu yang dilakukan maka akan mempermalukan si anak itu. Dan mempermalukan anak dalam usia perkembangan psikologi yang sangat besar itu akan membekas selama seumur hidupnya. Ini ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, para pendidik utamanya, kepada orang tua dan kepada masyarakat secara umum, bahwa tata cara menasehati orang atau tata cara berdakwah itu harus mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam berdakwah itu. Yang pertama, bahwa dakwah itu butuh waktu. Contoh, agama Islam itu diduga kuat masuk ke Indonesia itu abad 7. Pada masa kerajaan Kalingga, bisa dibayangkan. Abad 7 itu ketika Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan masih berkuasa di Damaskus. Jadi agama Islam sudah masuk ke Kalingga, sudah masuk ke Sumatera Utara, Aceh dan seterusnya dalam berbagai kelompok. Apakah bisa berkembang secara luas? Belum. 100 tahun, 200 tahun, bayangkan ini. Bukan kok 1 tahun, 2 tahun. Tapi 100 tahun, 200 tahun masih belum dianut oleh masyarakat pribumi secara massal. Bahkan Mahuan itu salah satu orang kepercayaan Laksamana Cheng Ho, itu abad 15. Tepatnya tahun 1413-an itu dia sudah datang ke Jawa. Dan di Jawa sudah banyak kelompok-kelompok umat Islam dianut oleh para pendatang, terutama orang Arab, orang Persia, orang Campa, orang India, di kantong-kantong pesisir utara Jawa. Dari Surabaya sampai Banten, bahkan sampai Pasai. Ini menunjukkan bahwa agama Islam belum dianut secara massal oleh pribumi, masih di kantong-kantong pendatang. Jarak antara masuknya Islam ke Kalingga sampai catatan Mahuan di abad 15 itu kurang lebih 750 tahun. Bayangkan, 750 tahun agama Islam belum dianut secara massal oleh pribumi. Ini yang saya maksud bahwa dakwah itu butuh waktu, bergenerasi. Baru kemudian di era Wali Songo, setelah datangnya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, datangnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, kemudian 10 tahun kemudian datanglah Raden Rahmatillah Sunan Ampel dan seterusnya. Maka dalam rentang waktu tidak sampai 100 tahun
agama Islam itu dianut oleh masyarakat pribumi secara massal menggantikan agama-agama lokal. Kenapa Wali Songo berhasil? Karena pondasinya sudah ada. Wali Songo tinggal membangun bangunan-bangunan menjadi bangunan yang bagus sekali. Jadi pertama butuh waktu. Yang kedua butuh teknik. Seperti yang dilakukan oleh Mbah Ismatun tadi, itu tidak menangkap si anak itu dan memarahinya, tapi mencari waktu atau kesempatan di mana mereka bisa berdua. Nah, ketika berdua inilah itu mereka Mbah Is bisa memberikan nasihat tanpa harus mempermalukan si anak. Itu juga yang dilakukan Wali Songo. Wali Songo tidak serta-merta sukses, tidak. Ada banyak orang-orang Hindu itu yang betul-betul tidak mau. Akhirnya mereka melarikan diri ke Banyuwangi, menyeberang ke Bali, kemudian ke daerah Tengger. Sepanjang itu adalah mereka-mereka yang betul-betul tidak mau masuk agama Islam. Dan Islam dianut secara masif, jadi mereka terpinggirkan. Tapi tidak dipaksa, tidak dipaksa. Maka ini koreksi bagi teman-teman atau sekelompok teman-teman umat Islam yang memaksakan kehendaknya dengan cara membubarkan diskotek, dengan cara mensweeping orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Itu bukan cara-cara yang bijaksana. Tidak membuat Islam itu bertambah bagus di mata masyarakat, tetapi sebaliknya Islam dianggap sebagai agama yang memaksakan kehendak. Jadi butuh waktu, butuh teknik yang bijaksana, dan yang ketiga harus total. Jadi orang berdakwah itu harus total dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan teknologinya, dengan kekuasaannya, dengan keseniannya. Jadi itulah yang harus dilakukan, semuanya saling membahu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa sukses tanpa kerjasama sebuah tim. Jadi tidak boleh satu ormas merasa bahwa dia adalah pemain tunggal dalam syiar Islam, tidak. Kita ini berbagi peran, saling bekerja sama. Ada yang mendapatkan peran yang berat, ada yang mendapatkan peran yang sedang, ada juga yang mendapatkan peran yang ringan sesuai dengan kemampuannya. Ini menarik sekali, Gus. Saat ini kan banyak orang yang ingin menegakkan kebenaran dengan spontan, tidak melalui proses. Itu bagaimana komentar jenengan? Itu orang-orang yang tidak sabar tadi. Dia mengira bahwa Indonesia itu tiba-tiba mayoritas Muslim. Tidak. Jadi butuh rentang waktu ratusan tahun, dan sekaranglah kita saatnya menyempurnakan dengan cara yang bijaksana, dengan menggunakan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi mulai hari ini ada banyak dakwah-dakwah secara online, karena itu teknik tadi, mengikuti teknik. Jadi cara-cara kekerasan sudah tidak bijak lagi. Harus menggunakan kekuasaan, harus menggunakan harta, harus menggunakan kesenian, budaya, dan seterusnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat harus diikuti. Itu kan persoalan teknik. Gus, terima kasih, Gus. Di cerita Bangis tadi ada sebuah peristiwa di mana Bangis menasihati anak tersebut ketika berdua, tidak di depan umum. Saat ini dengan media sosial yang luas sekali, banyak orang yang kadang membuka aib orang lain di media sosial, dan itu justru lebih luas daripada dibuka di depan umum. Betul. Bagaimana itu, Gus? Jadi keinginan untuk mendapatkan duit atau materi yang sebanyak-banyaknya itu kemudian mengorbankan tata krama. Jadi hanya karena ingin mendapatkan konten dan supaya ditonton masyarakat secara banyak, maka dia kemudian menyebarkan aib orang lain yang kira-kira kalau aib itu tersebar maka akan ditonton oleh orang banyak. Itu sebuah sikap yang tidak baik, karena suatu saat pasti dia juga akan diperlakukan sama oleh orang lain. Dulu ada
salah satu tokoh NU dari Situbondo, yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin, itu dikenal memiliki pasukan pelopor. Pasukan pelopor itu adalah kumpulan orang-orang yang senang berbuat maksiat, senang minum minuman keras, senang maling, senang merampok dan lain-lain, tetapi diayomi, dikumpulkan, disapa oleh Kiai As'ad. Menjadi barisan pelopor yang seragamnya hitam-hitam. Nah, jadi setiap pengajiannya Kiai As'ad itu biasanya ada orang berpakaian hitam, rambutnya acak-acakan, jadi bukan wajah santri, tapi tetap saja diayomi oleh Kiai As'ad. Sikapnya juga bukan sikap santri, sikap arogan. Nah, mereka bisa berubah, bisa. Cepat atau lambat, rata-rata lama. Ada yang betul-betul berhenti tidak minum setelah ikut Kiai As'ad 20 tahun. Lama sekali. Lama, ada yang 25 tahun. Tapi ketika Kiai As'ad pengajian, ikut pengajian. Kiai As'ad nyuruh jamaah, ya dia jamaah. Tapi waktunya minum, minum. Waktunya judi, judi gitu ya. Besok pengen jamaah, jamaah begitu. Jadi proses dakwah itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu. Karena yang dinilai Allah itu adalah usaha kita, bukan hasilnya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat luas sekali tentang tadi dari cerita Bangis dan juga proses masuknya Islam ke Indonesia dan juga nasihat-nasihat yang perlu kita sampaikan, tidak instan dan sebagainya. Pemirsa, kita cukupkan dulu, Gus. Pemirsa, demikian tadi kajian bincang santai pada hari ini bersama beliau. Sampai berjumpa kembali di bincang santai selanjutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.